Alhamdulillah pemirsa CTV yang dirahmati Allah. Di segmen kedua ini kami mengimbau pemirsa kalau ada ingin yang bertanya interaktif, silakan nanti telepon di nomor yang tertera di layar kaca. Ada juga yang ingin SMS, ingin WA, juga nomornya di layar kaca. Tanyakan apa saja tentang akhlak berumah tangga, akhlak bertetangga kepada guru kita. Insyaallah beliau akan menjawab, ya. Silakan saja. Jadi sambil kami menunggu interaktif dan WA, ya, saya ingin bertanya dulu kepada Ustadz. Seberapa jauh, berapa rumah ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang yang disebut tetangga? Ya, baik. Jadi dalam agama bahwa yang dimaksud dengan tetangga itu adalah orang yang rumahnya 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, dan 40 ke kiri. Maka mungkin kalau kita di kampung mungkin hampir satu kampung lah atau hampir satu lorong lah kira-kira seperti itu. Jadi 40 rumah depan rumah kita, 40 rumah belakang rumah kita, 40 rumah samping kanan kita, 40 rumah samping kiri kita. Jadi perlu kita ingat dalam agama itu tidak ada pembatasan kampung, tidak ada. Dalam bahasa lain, onyo kalain kampung, wate kenduri hana taundang. Padahal rumah kita itu di depan rumah dia, cuman beda kampung. Ada sebagian ketika ada acara walimah umpamanya atau ada acara apa di rumah itu yang membatasi antara kampung satu dengan kampung yang lain itu cuma jalan. Berarti kalau kita menyeberang ke sebelah sana itu sudah kampung orang. Tapi ada sebagian orang yang orang yang kampung sebelah sana itu tidak mengundang rumah yang di depan rumahnya yang kampungnya beda kampung dengan dia. Ada sebagian. Bahkan kadang-kadang kalau kita ambil hati, ya, kira-kira begitu. Maksudnya apa? Bau masakannya itu masuk ke dalam rumah kita. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika ada acara, dia parkirnya di depan rumah kita. Tapi undangan untuk ke rumah dia itu tidak ada. Maka dalam agama tidak ada pembatasan kampung, tidak ada pembatasan lorong, tidak ada. Karena yang disebut dengan tetangga itu adalah orang yang rumahnya itu 40 rumah di depan, 40 rumah belakang, 40 rumah samping kanan, dan 40 rumah samping kiri. Jadi itulah yang dimaksud tetangga di dalam agama. Ya. Baik, kita terima telepon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Alhamdulillah, Bapak Hasim. Silakan, Bapak. Jadi apa yang kita dengar tadi memang bagus sekali. Iya. Tapi hampir-hampir tak teraplikasi lagi dalam kehidupan kita. Iya. Di kampung-kampung juga hampir-hampir nggak ada juga kalau kita pulang ke Kekariban itu sudah jauh. Iya. Entah di kampung Pak Ustaz nggak tahu. Tapi ada hal yang ingin saya pertanyakan juga sehubungan dengan yang tadi. Masalah dalam Islam kita dilarang berburuk sangka kepada tetangga atau kepada umat Islam, ya. Jadi pengertian buruk sangka ini sangat tipis. Tipis dengan berjaga-jaga, berhati-hati, ya. Misalnya ada orang berhutang, saya punya pengalaman banyak juga. Bateja imo lagi mutang. Ipegahnya. Tapi dari sekian banyak, sebagian besar tidak mengembalikan utang itu, Pak Ustaz. Iya. Nah, ini bagaimana kita mengambil jalan tengah nih? Anak tajuk peng, tapi tetap kita jawab anak peng. Udah dusta lagi. Kemudian mengenai menjenguk orang sakit. Itu ada syaratnya kalau menjenguk orang sakit itu.
orang sakitnya harus yang punya nilai tambah. Misalnya kalau Pak Tengku itu banyak orang datang, Iya. orang kaya, tolong. Iya, tengok Pokoknya yang di nilai ACTV. tambah. Tapi punya uru-uru Nanti yang saya telepon, ha? rata-rata lah. Dia ada buah gatin. Iya. Ini mit yang ja. Ya. Gatin pula yang ja. Orang gatin. Ya. Jadi ada milih-milih dalam masyarakat ini. Ya. Mohon tanggapan Pak Ustadz. Dua saja. Ya. Baik. Jadi Jadi berursangka ini penting juga. Mengapa orang berursangka? Itulah sebabnya mungkin pagar rumah tinggi-tinggi. Jadi betul, itu sebuah realita yang disampaikan oleh Bapak Hashim di Gugajah. Benar sekali. Jadi apakah karena cemburu, buruk sangka, iri hati? Memang itu terbukti di mana-mana, terwujud di mana-mana. Silakan Ustadz menjawabnya. Ya, baik. Merujuk kepada ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu, dan seterusnya. Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Nah, karena sebahagian dari prasangka itu dosa. Jadi Allah mengatakan tidak semua prasangka itu dosa, tapi Allah mengatakan sebahagian dari prasangka itu dosa. Nah, karena antara kehati-hatian dengan buruk sangka itu hampir-hampir dekat. Nah, umpamanya begini, ada orang yang kita lihat bolak-balik di depan rumah kita. Besok dia lagi, besok dia lagi. Kemudian timbul dalam hati kita, nyu pencuri bekon. Atau apa rencana dia itu, apa mau masuk rumah saya, atau dia mau ada niat jahat kepada saya umpamanya. Nah, maka kita perlu berhati-hati. Artinya ada tempatnya, artinya husnudzan, suudzan itu ada tempatnya. Jadi yang Allah katakan tadi, ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun, sebahagian daripada prasangka itu dosa. Artinya tidak semua prasangka itu dosa, tapi ada sebahagian dari prasangka itu dosa. Ya, maksud prasangka itu dosa itu ya kita sudah menetapkan bahwa seseorang itu orang jahat umpamanya tanpa bukti yang jelas. Tapi kalau seandainya sudah terbukti bahwa memang dia itu pencuri, kemudian kita berhati-hati, itu tidak ada masalah. Nah, kemudian ya kita juga dengan tetangga itu paling sensitif itu sebenarnya, kita dengan tetangga. Ya, sedikit aja masalahnya kemudian sudah besar akibat dari masalah itu. Kemudian banyak juga di antara sesama tetangga itu ya ada dhan-dhan yang tidak baik atau prasangka-prasangka yang tidak baik, ya, sehingga ya akhirnya membicarakan sesuatu yang tidak baik itu kepada orang lain, kemudian sampai sesuatu itu kepada telinga dia, kemudian akhirnya berkelahi. Nah, makanya ya dengan tetangga ya kita berhati-hati, dalam artian kita ya berhusnudzan ya dengan tetangga, ya kemudian ya juga kita ya berhati-hati. Ya. Kemudian kalau kita lihat kondisi masyarakat, memang kita sudah agak menjauh dari agama kalau kita bandingkan dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Mungkin juga pengaruh perkembangan zaman. Ya, kalau dulu kan luar biasa itu, Ya. luar biasa. Jadi keakraban antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain itu luar biasa akrabnya, luar biasa. Semakin maju suatu daerah, maka keakraban itu semakin renggang. Ya. Perkotaan itu jauh berbeda dengan pedesaan. Nah, kalau di kota itu mungkin karena orang sibuk, ya, orang sudah individualisme, kemudian merasa tidak ada ikatan batin karena dia
umpamanya orang pendatang umpamanya. Jadi sehingga tidak ada keakraban. Atau umpamanya atau lo umpamanya begitu juga umpamanya memandang orang pendatang dengan prasangka-prasangka yang tidak baik umpamanya. Jadi sehingga ya timbullah perbuatan-perbuatan yang memang tidak kita inginkan. Kemudian tentang berhutang. Ada tetangga datang ke kita umpamanya ya berhutang. Ya, memang sudah menjadi kebiasaan sebagian orang ketika dia butuh duit, dia datang ke rumah kita itu merengek-rengek. Bahkan sedih kita dengan janji ini, janji itu segala macam. Ya, sehingga ya kita berikan utang itu. Tapi kemudian setelah kita bantu, justru kita yang mengemis kepada dia. Kita minta bayu peng lun. Tengok ni ja, hana peng lom. Besok kita datang lagi, tanggal yang dijanjikan kita datang lagi. Dia juga ngomong seperti itu. Ya, akhirnya banyak orang berkelahi gara-gara seperti itu. Maka ada solusi dalam agama. Dalam istilah fikih itu disebut dengan qirat. Artinya atau arahan gadai, ya. Kalau dia memang betul-betul dia serius minta utang ke kita umpamanya, maka kita minta jaminan. Apakah STNK Honda, apakah STNK mobil, apakah emas, itu biar kita saling membantu dan biar kita tidak prasangka buruk kepada dia. Ada emas 1 mayam, boleh saya pinjamkan duit kepadamu 2 juta umpamanya. Ya. Nah, jadi emas 1 mayam untuk kita, duit 2 juta kepada dia. Kemudian kita buat perjanjian. Ini kalau dalam masa 6 bulan kamu tidak bayar, maka emas ini saya jual. Nah, itu solusi di dalam agama yang sangat bagus diajarkan oleh agama kita. Nah, kemudian yang kedua, udah sudah terjawab alhamdulillah. Ya. Jadi ya seperti itu dalam agama. Pak Hasyim, itulah jawabannya, dan kita yakin juga Bapak Hasyim itu memberi ilmu kepada pemirsa yang lain. Iya, betul. Dia juga tahu itu ya. Iya. Ini ada dari Pak Rustam. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan tetangga kita yang dianya adalah saudara kandung, yang dianya adalah saudara kandung kita. Tetapi dia berlaku zalim terhadap kita dengan mempengaruhi orang tua kita. Karena kita dalam keadaan ekonomi yang lemah, tapi dia itu pandai berbagi dengan kita. Apa sikap yang harus kita ambil terhadap tetangga tersebut? Demikian, wassalam. Rustam, Dusun Teladan. Ya, baik. Dalam hadis sahih Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Sebenarnya dalam agama, rahim itu falyasil rahimahu, itu yang sebenarnya adalah makna yang sebenarnya atau penafsiran pemahaman yang sebenarnya adalah saudara kandung sebenarnya. Falyasil rahimahu, rahim. Rahim itu artinya saudara sekandung. Itu yang paling penting dijaga di dalam masyarakat. Itulah seperti yang saya katakan dari awal, ketika orang tua kita bagi-bagi tanah, kadang-kadang kita berdekatan dengan rumah abang, adik, kakak dan lain-lain sebagainya. Bahkan tabuh tumpuk lah masalah itu kan sering kita seperti itu. Kemudian terjadi cekcok itu sering dengan abang adik, apalagi tentang pembagian warisan. Ya, itu sering sekali berkelahi abang dengan adik, kakak dan lain sebagainya. Itu sampai berdarah-darah, Kemudian kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Karena adik ini adalah bahasa lain satu rahim keluar dari ibunya. Setelah abangnya keluar, kemudian adiknya keluar. Atau dalam bahasa lain, sisa
darah abangnya itu turun kepada adiknya. Nah, jadi sangat sangat dekat. Kemudian juga ketika kita kecil atau kita lihat anak kita yang masih kecil umpamanya, bagaimana dia abang dengan adik dia itu luar biasa akrabnya. Bahkan ada sebagian abangnya bekerja, bahkan sempat telat nikah untuk menyekolahkan dan memberikan uang kuliah kepada adiknya. Atau tidak sempat sekolah karena dipaksakan oleh mamanya untuk jaga adiknya. Iya. Jadi artinya abang itu luar biasa jasa kepada adiknya. Sebenarnya seperti itu, luar biasa jasanya. Kenapa ketika kita masih kecil-kecil akrab, kenapa ketika kita sudah besar itu saling berkelahi. Ya, maka dalam agama itu ada bengih tak ke abang, begitu juga abang ada bengih tak ke adik. Ingat masa-masa kecil, masa-masa bahagia, masa-masa saling bercanda-canda, masa saling bermain-main bersama ketika nggak ada orang tua di rumah. Nah, itu ingat itu aja. Tapi kalau kita ingat hanya harta, itu kan ya sementara lah. Iya. Kemudian kita bunuh adik kita parang adik kita, atau kita parang abang kita. Apa artinya? Nah, jadi adik tetap durhaka kepada abang kalau seandainya ya, adik itu ya menyakiti abangnya. Abangnya juga demikian. Jadi karena itulah Nabi mengatakan rahim itu adalah saudara kandung. Walaupun ada juga ulama mengatakan rahim itu artinya akrabkan persaudaraan seakan-akan kamu itu seayah seibu. Nah, ada juga ulama yang memahami hadis seperti itu. Nah, jadi demikian. Iya, pemirsa JTV yang dirahmati Allah, masih ada 2 pertanyaan lagi dari SMS. Tapi kita ingin sebut dulu realita di dunia ini memang gara-gara harta, gara-gara jabatan, kadang-kadang adik dan abang itu Berkelahi. terputus silaturahim, berkelahi, bunuh-membunuh. Al-Amin dan Al-Ma'mun ini anak Khalifah Harun ar-Rasyid. Ya. Akhirnya Al-Ma'mun membunuh Al-Amin demi kekuasaan. Sultan Hasanul Bolkiah sekarang ini, abangnya menjadi orang yang terbuang di Pulau Pinang. Tidak bisa pulang ke sana karena hak abangnya itu bukan hak Bolkiah tuh. Tapi Inggris mendukung adiknya, mendukung Bolkiah. Seharusnya Brunei itu milik abangnya. Nah, akhirnya abangnya protes. Nah, tetapi terjadi perang saudara sedikit, kalah abangnya lari ke Bogor. Jadi 5 tahun di Bogor, kemudian ditampung oleh Malaysia. Jadi mereka itu lupa waktu kecil satu ayah satu ibu. Dan di Timur Tengah juga banyak pembunuhan-pembunuhan seperti itu antara adik dan abang. Malah ada antara ayah dan anak. Nah, seperti Sultan Oman, juga Perdana Menteri Aljazair. Na'udzubillah min dzalik, ya. Pemirsa JTV, kita baca kembali dari tidak ada nama nih, ya. Nggak apa-apa. Dari 085359880077. Ya. Ustadz, bagaimana kalau kita pergi tanpa izin suami? Dan bagaimana hukumnya gadis yang sudah remaja memakai celana pendek di rumah? Dilihat oleh ayahnya, oleh abangnya, bahkan oleh abang iparnya. Mohon penjelasan dari Ustaz. Ya. Yang pertama tadi? Yang pertama pergi. Seorang istri pergi tanpa izin suaminya. Ya, ada dalam agama disebutkan bahwa seorang istri itu kalau bepergian dalam jarak yang jauh
atau dalam waktu yang lama, maka seorang istri itu minta izin kepada suaminya. Dan ini memang perintah dari Rasulullah SAW. Kalau seandainya seorang istri itu pergi tanpa izin suami, ya, maka istri ini berdosa, dia dilaknat oleh malaikat sampai dia pulang. Nah, karena suaminya nanti akan marah. Nah, kalau suami marah, maka malaikat itu akan melaknat dia. Nah, maka kecuali kalau seandainya kita perginya sebentar, atau kita perginya tidak jauh, atau kita lihat suaminya kalaupun tidak minta, mungkin suaminya akan mengizinkan. Maka itu juga dilihat kepada karakter suaminya. Nah, kalau umpamanya sedang berkasus, sedang berkasus? Sedang ditemukan, baru ditemukan SMS dari wanita lain atau dari pria lain umpamanya. Itu harus minta izin itu. Bahkan wajib minta izin itu. Umpamanya suaminya baru menemukan SMS dari pria lain. Itu hati-hati sekali. Karena kadang-kadang kita perginya ke tetangga. Kita sudah dituduh pergi dengan orang lain. Nah, maka ini wajib meminta izin kepada suaminya. Kemudian yang kedua? Yang kedua, anak gadis remaja Ya. pakai celana pendek di rumah. Ya. Aurat dalam Islam itu menurut orangnya dengan siapa pada saat itu kita kalau seandainya di rumah, berarti kita kan dengan saudara dekat. Nah, tapi jangan dengan ipar. Ya, kalau dengan ipar itu tetap ditutup seperti biasa. Iya. Ya, itu hati-hati karena banyak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dengan adik ipar atau dengan kakak ipar. Tapi kalau dengan mama, dengan ayah, itu kalau auratnya itu kan antara pusat dan lutut. Karena termasuk mahram. Kalau mahram, tapi kan tidak mungkin antara pusat dan lutut. Artinya memakai pakaian yang sopan lah dalam bahasa lain. Karena iblis ini dia sangat pandai. Ya, sangat pandai dalam merayu. Sehingga kadang-kadang antara ayah dengan anak pun terjadi perbuatan yang tidak kita inginkan. Ya, baik pemirsa TV, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.